Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh para penuntut ilmu, Bapak dan Ibu yang semoga Allah rahmati, semoga Allah senantiasa ikhlaskan pada hati kita, tidak ada niat yang ada pada hati kita ketika menghadiri taman ilmu di setiap majelis ilmu yang ada di masjid, kecuali niatan kita semata-mata karena Allah. Jangan kita anggap bahwasanya majelis ilmu yang tampaknya sederhana yang kita ikuti, maka sesungguhnya hakikatnya dan sejatinya majelis ilmu itu tidak pernah sederhana di hadapan Allah. Dan sesungguhnya kita harus paham, sesungguhnya mencari ilmu dan menghadiri taman ilmu sesederhana apapun yang kita ikuti, maka sesungguhnya ketika niat kita ikhlas karena Allah, ini merupakan salah satu shortcutnya kita menuju kepada surganya Allah. Amalan yang maksimal di waktu yang terbatas itu adalah dengan ilmu. Makanya kita teringat dengan apa yang disampaikan dan dikatakan oleh Imam Ahmad, al-ilmu la ya'tiluhu syai' idza saluhat niyatuhu. Kalau kamu mencari ilmu, keutamaannya tidak mampu ditandingi dengan amalan apapun dan tidak mampu ditandingi dengan ibadah apapun selama niat yang kita miliki ketika mencari ilmu semata-mata karena Allah. Semoga kita selalu diberikan keikhlasan ketika menuntut ilmu. Tidak ada niat bagi kita untuk meninggikan diri kita, tidak ada niat bagi kita membusungkan dada kita, dan tidak ada niat pada diri kita untuk merendahkan dan gampang menyesatkan orang lain ataupun mengkafirkan, naudzubillah min dzalik, dengan setiap ilmu yang kita peroleh dan setiap ilmu yang kita dapatkan. Semoga Allah menganugerahkan kita ilmu dalam setiap perjalanan kehidupan kita, dan semoga ilmu inilah semakin sering kita mendatangi majelis ilmu, semakin jauh kita dari api neraka. Semakin sering kita mendatangi majelis ilmu, semakin jauh kita dari jilatan jahanam yang Allah siapkan bagi mereka yang tidak pernah menghadiri taman-taman ilmu. Mari kita faham sebuah hadis dari sudut pandang yang terbalik. Ketika Rasulullah mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapapun yang melapangkan jalannya mencari ilmu, maka Allah lapangkan jalannya menuju surga. Mafhumul mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya sederhana. Semakin sering kamu datang ke kajian, semakin jauh kamu datang ke kajian, semakin pula engkau dijauhkan dari api neraka dan semakin didekatkan dengan surga. Maka sesungguhnya surga identik dengan ilmu, sebagaimana ikan identik dengan air, dan neraka identik dengan kebodohan, sebagaimana kita menjumpai musim hujan identik dengan air hujan yang turun. Semoga Allah memberikan kepada kita kesungguhan, semangat yang tidak pernah putus, dan yang paling penting semoga kita senantiasa diberikan keikhlasan. Amin insyaallah. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kenikmatan yang sangat kita syukuri adalah kenikmatan ketika kita masih disibukkan di dalam ketaatan. Berapa banyak orang diberikan waktu oleh Allah, tetapi belum tentu mereka diberikan kenikmatan kesibukan pada ketaatan. Kita bersyukur sholat maghrib yang tadi kita selenggarakan. Kalau ibu-ibu dan bapak tadi menyelenggarakan secara berjamaah. Tadi saya di jalan dan baru saja menyelesaikan sholat maghrib. Bagaimanapun itu merupakan bagian dari ketaatan yang Allah sibukkan untuk kita. Allah kumpulkan kita di majelis ilmu, ini merupakan juga bagian dari kesibukan dalam ketaatan. Allah suka dan ridha kepada kita, maka Allah sibukkan kita di dalam ketaatan. Allah kalau tidak suka kepada manusia, biasanya Allah berikan kepadanya mereka waktu yang tidak bermanfaat, sehingga waktu itu berlalu dalam perkara yang justru akan menjadi hisab dan tragedi untuk mereka ketika waktu itu mereka tidak disibukkan di dalam ketaatan. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita seluruh aktivitas waktu yang kita makmurkan dengan seluruh ketaatan dan ibadah yang kita lakukan dan kita selenggarakan. Amin insyaallah. Dan semoga kita bersyukur kepadanya dalam setiap urusan. Kita akan melanjutkan kajian kita. Tentunya kita sangat paham sekali dan berulang-ulang kita sudah sering menyampaikan bahwasanya doa itu merupakan separuh
solusi pada kehidupan kita, karena kehidupan kita pasti mempertemukan kita dengan banyak masalah dan pasti memperjumpakan kita dengan problematika. Kita pasti merasakan bagaimana kehidupan kita mempertemukan kita dengan perkara-perkara yang tidak kita sukai. Hidup pasti akan memperjumpakan kita. Yang pertama dengan kesempitan, mempertemukan kita dengan kesedihan, mempertemukan kita dengan rasa sakit, dan pasti memperjumpakan kita dengan perpisahan, di mana 4 warna itu tidak kita sukai ada pada kehidupan kita kalau kita berjumpa. Manusia itu sukanya apa? Sukanya adalah kemudahan. Manusia itu sukanya apa? Sukanya adalah perjumpaan. Manusia itu sukanya adalah kesehatan dan kemudahan. Itu yang disukai oleh kita secara basic kehidupan manusia. Tapi kehidupan itu tidak mengikuti apa yang kita senangi secara basic. Tapi kehidupan itu ditetapkan oleh Allah dengan ketetapan yang terkadang tidak sesuai dengan harapan kita. Angin kadang bertiup tidak sesuai dengan kehendak hati kita. Pasti kita akan jumpa dengan kesulitan. Pasti kita berjumpa dengan kesedihan. Pasti kita berjumpa dengan rasa sakit dan pasti berjumpa dengan perpisahan. Dan inilah yang menjadikan kita paham. Kalau kita tahu ada 4 perkara yang sejatinya pasti kita temukan dan itu tidak kita sukai secara basic pada kehidupan kita selaku manusia, maka doa itu merupakan perisai untuk menghadapi 4 perkara itu kalau hadir dalam kehidupan kita. Tidak membahayakan perpisahan, tidak membahayakan kesulitan, tidak membahayakan kesedihan, dan tidak membahayakan rasa sakit. Selama dalam 4 perkara itu kita mendapatkan solusi dan jalan keluar atas apa yang kita dapatkan. Dan sesungguhnya kita harus paham, sesungguhnya mendapatkan pertolongan itu ada ikhtiar dan ada usaha. Dan tidak ada usaha terbaik kecuali dimulai dengan doa. Mari kita mengambil perkataan indah dari Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menerangkan, Nabi Musa ketika dikejar oleh pasukan Fir'aun, lalu di hadapannya adalah Laut Merah. Lalu pada saat itu di hadapannya adalah lautan, di belakangnya adalah pasukan Fir'aun yang siap mencincang mereka dan membunuh mereka satu persatu tanpa tersisa dan tanpa belas kasih. Maka Allah berfirman kepada Nabi Musa supaya Nabi Musa memukulkan tongkatnya. Lalu pukulan tongkat itu mengubah lautan menjadi daratan. Pertanyaannya adalah, kenapa Allah tidak langsung menjadikan lautan itu menjadi daratan? Kan Allah bisa, pas lagi jalan maka seketika lautan itu menjadi daratan. Tapi kenapa ada satu episode Allah menyuruh Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya dulu supaya lautan itu menjadi daratan? Ini menegaskan kepada kita bahwasanya pertolongan itu selalu ada ikhtiar dan usaha. Walaupun Allah bisa memberikan itu walaupun tanpa ikhtiar dan tanpa usaha, tapi bukan itu yang Allah kehendaki. Allah tetap menyuruh Nabi Musa untuk memukulkan tongkat, kata Imam Ibnu Katsir, untuk menegaskan kepada kita, mendapatkan pertolongan itu harus ada usaha dan effort yang kita berikan, dan effort itu selalu indah dimulai dengan doa. Kenapa Hajar ketika sebelum mendapatkan air, beliau harus lari-lari dari Sofa menuju Marwah 7 kali, dari Sofa, Marwah, Sofa, Marwah, Sofa, Marwah, dan berakhir di Marwah. Dan itu melelahkan serta meletihkan. Baru setelah itu ketika digendong kembali Ismail, setelah lelah beliau lari 7 kali bolak-balik antara Sofa dan Marwah, maka akhirnya pada saat ketika Ismail menghentak-hentakkan kakinya, baru keluarlah air Zam-Zam. Kenapa harus lari dulu 7 kali? Kenapa Allah berikan perintah kepada Ismail untuk menghentakkan kakinya ke tanah dan akhirnya mengalirlah air Zam-Zam? Di situ sama dengan benang merah yang ada pada kisahnya Nabi Musa, bahwasanya pertolongan atas kesulitanmu, atas kesedihanmu, atas rasa sakitmu, dan pertolongan atas perpisahan yang kamu dapatkan, maka itu bisa diberikan oleh Allah ketika kamu memberikan ikhtiar dulu. Effortnya harus diberikan, dan tidak ada ikhtiar yang terbaik kecuali adalah dengan doa. Maka inilah yang menjadikan kita faham kenapa Al-Quran di dalamnya ada ratusan doa. Allah abadikan, ada yang datang dari Allah,
ada yang datang dari malaikat, ada yang datang dari para nabi. Kenapa Allah abadikan kepada kehidupan kita? Karena doa itu memberi kekuatan supaya kita mendapatkan rahmatnya Allah. Karena doa itu bisa mengembalikan kita kepada kampung halaman kita, yaitu adalah surga, dan itu adalah doa. Bapak tahu dan Ibu pasti mungkin tahu juga, ketika Adam sebelum diturunkan dari surga, maka pada saat itu diinterogasi oleh Allah. Lalu Allah bertanya kepada Adam, karena Allah itu sebelum menjatuhkan vonis selalu melakukan investigasi dalam tanda kutip kepada setiap makhluk, walaupun Allah maha alim, Allah itu maha tahu. Ini pelajaran besar ya kepada teman-teman antum, teman-teman saya dan kita yang gampang memvonis, gampang menyesatkan tanpa mereka memberlakukan kaidah penyelidikan dan investigasi sebelum mereka menjatuhkan kalimat kafir atau kalimat sesat. Karena Allah saja bertanya kepada setiap makhluk sebelum dijatuhkan hukuman. Maka ketika Adam itu makan buah yang diharamkan oleh Allah, maka pada saat itu Allah tanya kepada Nabi Adam, "Hei Adam, kok bisa-bisanya kamu makan buah yang aku haramkan? Padahal buah-buahan yang aku halalkan lebih banyak di surga daripada buah yang aku haramkan." Perhatikan jawaban Nabi Adam. Nabi Adam memberikan jawaban, "Ma dhonantu anna ahadan yahlifu bika kadziban." Ya Allah, saya itu enggak nyangka kalau ada satu makhlukmu yang dia berdusta atas namamu, lancang menggunakan namamu untuk berdusta tentang apa yang dia sampaikan kepada saya ketika menjelaskan tentang buah yang dikatakan olehnya bahwasanya itu buah memberikan rasa kekal. Karena saya tertipu ketika iblis menggunakan namamu ketika berdusta, itulah yang menjadikan saya akhirnya terjebak dan akhirnya tertipu. Jawaban itu menurunkan sifat rahmatnya Allah. Karena sesungguhnya Allah tahu Nabi Adam ini ditipu sama iblis. Allah tahu. Tapi bagaimanapun prosedur hukum tetap diberikan. Tapi yang indah adalah Allah memberikan bekal sebelum Nabi Adam itu turun. Apa bekal yang Allah berikan kepada Nabi Adam? Bekal yang Allah turunkan, bekal yang Allah berikan kepada Nabi Adam bukanlah tongkat yang bisa mengubah apapun, bukanlah baling-baling terbang yang bisa menerbangkan dan memindahkan beliau kemanapun, bukanlah kayu yang bisa menjadi ajaib, bukan. Tapi Allah memberikan bekal kepada Nabi Adam itu adalah sebuah doa. Dan doanya kita hafal. Dan itulah maksud dari ayatnya Allah. Fatalaqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaihi. Sebelum Nabi Adam diturunkan dari surga, Nabi Adam itu menerima sebuah kalimat yang dia dapatkan dari Rabbnya. Sesungguhnya Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Apa itu kalimat yang Allah bekalkan kepada Nabi Adam ketika Nabi Adam menjalani hukuman? Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan itu doa datang dari Allah langsung. Antum bisa bayangkan ketika Nabi Adam diturunkan dari surga ke dunia, Allah tahu kondisi di dunia jauh berbeda daripada kondisi ketika di surga. Tetapi Allah tidak memberikan semua peralatan yang dibutuhkan Nabi Adam. Tapi Allah memberikan beberapa kalimat, di mana kalimat itu adalah kalimat besar. Dan kalimat itu adalah doa. Untuk kembali memberi arti pada kehidupan kita. Sebesar itulah doa pada kehidupan kita. Hari ini Pak, kalau Bapak sering kecewa sama anaknya, mungkin karena doanya tidak mustajab ketika kita mungkin jarang mendoakan anak-anak kita. Mungkin ketika kita menjumpai ada banyak istri lagi kecewa kepada pasangannya, mungkin karena doanya tidak sering menyebutkan nama suaminya. Karena bentuk tawakal kita di dalam kita berumah tangga. Bentuk tawakal berumah tangga itu apa Ustaz? Kalau doamu lebih banyak daripada amarahmu dan emosimu. Maka sesungguhnya semua itu dimulai dari sebuah kekuatan yang bernama doa. Saya kemarin bertemu dengan salah satu dokter. Beliau mengatakan kepada kami, ada seseorang terkena penyakit kanker. Lalu dia terus berdoa dan doanya tidak pernah putus. Inni masaniyadh-dhurru wa anta arhamur rahimin.
Lalu beliau melazimi untuk tilawah Al-Quran. Dan beliau tilawah Al-Quran bukan niatannya untuk sembuh, tapi niatannya mendekat kepada Allah ketika penyakit itu. Seakan-akan alarm bagi beliau bahwasanya kematian itu sudah dekat. Tilawah setiap waktu, membaca setiap waktu, berdoa setiap waktu. Dan ternyata dengan izin Allah, beliau dinyatakan sembuh kankernya ketika selnya tidak bergerak lagi dan mati selnya itu. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwasanya itulah doa. Makanya Quran itu adalah sebuah doa. Ya, saya mendengar ada seorang dokter namanya Dokter Agus. Beliau menyampaikan kepada saya itu penelitian saya tentang Quran S3. Beliau mengatakan ternyata setiap dari kita kalau membaca Al-Quran, karena Quran itu doa, ternyata virus dan bakteri itu kalau ada bacaan Quran itu dia berhenti. Dia berhenti. Yang asalnya bergerak-gerak itu hanya bisa dilihat di mikroskop. Yang asalnya bergerak-gerak, kalau orang itu membaca Al-Quran, maka bakteri itu langsung berhenti. Seakan-akan dia tahu sedang dibacakan Quran. Itulah menunjukkan kepada kita, ya, dunia medis menambah apa yang kita imani, bahwasanya doa itu bukan perkara kecil. Doa itu perkara besar. Dan cukuplah kita tadi tahu juga bahwasanya Adam ketika diturunkan oleh Allah dari surga, itu pun Allah memberikan kepada Adam. Bagaimana Adam itu diamanahi, dikasih sangu sama Allah, dikasih uang saku dalam tanda kutip oleh Allah, yaitu adalah doa. Fatalaqa Adamu itu merupakan penjelasan bahwasanya Allah memberikan bekal kepada Nabi Adam. Inilah yang menjadikan kita semakin harus mengerti, mengikuti kajian 40 Rabbana setiap pekan. Kita bersama-sama Pak menghabiskan Rabu, malam Kamis bareng-bareng, supaya kita kembali menghayati setiap doa yang kita panjatkan. Jangan pernah lelah untuk berdoa, karena Allah tidak pernah lelah mendengarmu. Jangan pernah letih untuk meminta, karena Allah merupakan zat yang sangat pemalu. Malu kepada setiap hamba yang tidak pernah letih meminta kepada Allah, dan Allah malu kalau hamba yang tidak letih meminta kepadanya lalu menarik tangannya dalam kondisi kosong. Nabi Zakaria tidak pernah merasa kecewa di dalam berdoa kepada Allah. Nabi Zakaria baru mendapatkan anak setelah melewati usia 100 tahun. Dan itu pun dari kekuatan doa. Nabi Ayub, tidaklah beliau disembuhkan oleh Allah juga karena doa. 18 tahun beliau berdoa, di mana doanya tidak pernah beliau tinggalkan setiap waktunya. Bukan 1 bulan, bukan 2 bulan, 18 tahun. Inni masaniyal durru wa anta arhamur rahimin. Doanya itu yang akhirnya menjadikan Allah punya alasan untuk menyembuhkan Nabi Ayub. Nabi Zakaria ketika beliau tidak memiliki keturunan sampai ketika usia senja menjelang kepada beliau, maka saat itu doanya Nabi Zakaria itu indah, supaya beliau diberikan oleh Allah keturunan. Beliau pernah melihat Ibunda Maryam. Di mihrabnya Ibunda Maryam itu selalu mendapatkan buah yang tidak sesuai dengan musimnya. Kalau musim dingin, Allah kirimkan buah di musim panas. Kalau di musim panas, ada buah di musim dingin yang didapatkan oleh Zakaria, oleh Maryam. Dan Maryam berkata itu merupakan datang dari Allah. Lalu itu dijadikan redaksi berdoa Nabi Zakaria kepada Robnya. Ya marzuku Maryam, ya man yarzuku Maryam, at-tamr fi ghairi awanihi farzuqni dzurriatan fi ghairi awani. Perhatikan doanya Nabi Zakaria. Doa yang dipanjatkan setelah melewati masa-masa senja di atas 100 tahun. Nabi Zakaria tidak pernah putus untuk berdoa, mengatakan kepada Allah, ya Allah, Engkaulah yang memberikan rezeki kepada Maryam, buah yang bukan pada musimnya. Musim panas Engkau berikan buah di musim dingin, musim dingin Engkau berikan buah musim panas kepada Maryam. Sebagaimana Engkau mampu dan berkehendak memberikan buah yang bukan musimnya kepada Maryam, maka berikanlah kepadaku keturunan, walaupun sudah tidak lagi masaku layak mendapatkan keturunan. Doa ini diterima sama Allah, Pak. Dan Allah menjadikan Zakaria, beliau memiliki keturunan. Inilah doa. Jadi inilah yang menjadikan kita semakin paham betapa besarnya manusia dan korelasi manusia di dalam kehidupan manusia bersama dengan doa.
korelasinya tidak bisa untuk dipisahkan. Tidak ada hari yang kita lewati kecuali senantiasa kita harus mengkorelasikan diri kita untuk berdoa. Mana bagian kehidupan kita yang tidak diatur doa? Tidak ada, Pak. Kita masuk kamar mandi kita berdoa, keluar kamar mandi kita berdoa. Bahkan ketika seorang laki-laki, suami hendak mencampuri istrinya pun harus berdoa. Itu menjelaskan kepada kita, Masya Allah ya, betapa kuatnya relevansi dan korelasi kehidupan kita dengan doa. Dan betapa rusaknya kehidupan manusia kalau manusia itu sudah tidak lagi mau berdoa kepada Allah dan sudah jarang berdoa kepada Allah. Makanya Umar bin Khattab jelas mengatakan, wa inni la ahmilu hammal ijabah walakinni ahmilu hammad du'a. Saya tidak terlalu sedih kalau doa saya tidak dikabulkan oleh Allah, tapi saya sedih kalau saya sudah tidak lagi punya hidayah untuk berdoa. Jadi yang dikatakan oleh Umar bin Khattab itu siapa? Orang yang disedihkan kondisinya sama Umar bin Khattab itu bukan mereka yang tertolak doanya. Padahal kita sudah tahu ya, berdoa tidak dikabulkan aja sudah sedih. Tapi ada kondisi yang lebih menyedihkan menurut pandangan Umar bin Khattab. Siapa itu? Orang yang sudah jarang berdoa sama Allah. Dia menjalani kehidupannya, menghadapi problematika, dia tidak pernah berdoa. Dan itulah salah satu di antara kondisi paling mengenaskan manusia, ketika mereka sudah tidak punya lagi hidayah untuk berdoa kepada Allah. Berdoalah Pak, apapun berdoa, karena tidak ada sebuah doa yang dipanjatkan kecuali yang mustahil menjadi mustajab, kecuali yang tidak mungkin menjadi mungkin, kecuali yang jauh menjadi dekat kalau kita yakin kita berdoa kepada Allah. Karomahnya ibunda Imam Bukhari lahir buta, tapi karena doa seorang ibu dengan tetesan air mata, Allah mengembalikan penglihatan seorang Bukhari. Bukan hanya penglihatan plus keistimewaannya menghafal. Dan jadilah Imam Bukhari salah satu ulama besar. Dan sesungguhnya komponen terpenting yang membentuk Imam Bukhari jadi ulama, ketulusan doa seorang ibu kepada anaknya yang lahir pada kondisi buta. Dan doa menjadikan semuanya itu menjadi luar biasa. Ketika doa itu mengubah Bukhari yang asalnya tidak melihat akhirnya bisa melihat. Sekarang mari kita buka halaman 202. Ya, bagi yang membawa buku silahkan dibuka. Bagi yang tidak membawa buku, saya tidak pernah bosan mendoakan sebagaimana Nabi Zakaria tidak pernah bosan mendoakan supaya mendapatkan keturunan. Kita buka halaman 202, surat Ali Imran ayat yang ke-9. Kita mendapati ada satu doa yang ini merupakan doa yang diucapkan oleh kalangan orang-orang yang berilmu. Ar-rasikhuna fil ilmi, orang-orang yang betul-betul kokoh di dalam keilmuan. Bahwasanya orang-orang yang mereka itu rasikh itu luar biasa di dalam keilmuan, kokoh di dalam pemahaman, maka disebut dengan ar-rasikhuna fil ilmi. Ini doanya mereka. Doanya itu adalah Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fih innallaha la yukhliful mi'ad. Doanya orang-orang yang berilmu lagi kokoh pemahaman mereka, yaitu doanya adalah wahai Rabb kami, Engkaulah yang mengumpulkan manusia pada hari tidak ada keraguan padanya. Sesungguhnya Allah tidak pernah menyelisihi janjinya. Ini merupakan doa yang begitu indah. Mari kita bagaimana doa ini memberikan kepada kita sebuah faedah dan memberikan kepada kita banyak pelajaran yang kita bisa petik ketika kita memahami tentang doa ini. Bagi yang tidak membawa buku, silahkan dibuka di dalam Al-Quran. Ya. Maka yang pertama, apa yang kita petik? Doa ini menggambarkan kepada kita bahwasanya orang yang beriman itu adalah mereka yang senantiasa beriman kepada hari akhir, Pak. Karena doa ini berkaitan tentang keimanan manusia kepada hari akhir. Kita tentunya harus mengerti
Keimanan kepada hari akhir itu perkara mutlak pada kehidupan. Karena tidak ada yang memberikan harapan kepada kita selaku manusia kecuali ketika kita beriman kepada hari akhir. Bapak bisa membayangkan, Ibu bisa membayangkan kalau kita hidup tidak ada hari akhir. Kita tidak bisa membayangkan betapa depresinya kita, betapa frustasinya kita, dan betapa tertekannya kita ketika manusia itu tidak memiliki hari akhir dan tidak ada kematian. Kita tidak bisa membayangkan betapa tidak adilnya kehidupan yang harus berlaku pada kehidupan manusia yang terdolimi kalau tidak ada keimanan hari akhir. Makanya konsep yang ditawarkan oleh Islam ketika menyuruh kita, mewajibkan kepada setiap pemeluknya untuk beriman kepada hari akhir, maka sesungguhnya iman hari akhir itu merupakan sebuah kekuatan, Pak. Karena dengan kita beriman kepada hari akhir, kita tahu apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan, dan kita tahu apa yang tidak perlu kita lakukan dan harus kita tinggalkan. Kalau kita tahu bahwasanya kehidupan itu bukan hanya satu kali, tapi ada kehidupan berikutnya yang bernama hari akhir. Makanya tidak salah kalau Bapak membaca Al-Quran, diulang-ulang ayat yang menceritakan tentang hari akhir lebih dari puluhan. Kenapa lebih dari puluhan? Allah menerangkan tentang hari akhir yang ada di dalam Al-Quran karena sekali lagi iman kepada hari akhir itu memberi kekuatan kepada orang solih, bahwasanya ketaatan dia tidak ada yang sia-sia, dan itu juga memberikan peringatan dan kewaspadaan bagi mereka yang tidak solih, bahwasanya apapun kejahatan yang kamu lakukan pasti akan mendapatkan balasan yang setimpal sesuai dengan keadilan Allah yang berlaku. Inilah iman kepada hari akhir, Pak. Saya tidak tahu ya, Pak, kenapa dulu tahun 60-an PKI bisa memiliki banyak sekali massa. Padahal salah satu konsep yang dimiliki oleh komunis ataupun PKI di Indonesia itu tidak percaya kepada keimanan hari akhir, karena mereka tidak percaya Tuhan. Saya tidak bisa membayangkan, saya mencoba untuk meraba dan menempatkan diri saya. Kenapa pemahaman semacam ini bisa begitu banyak orang pada saat itu mengikuti gerakan ini, lalu mereka mendustakan iman mereka kepada kematian dan mendustakan mereka kepada Allah dan hari akhir. Padahal, Pak, saya tidak bisa membayangkan. Mari kita mencoba melihat dari perspektif akidah menurut para ulama. Gimana kita bisa meyakini bahwasanya kehidupan ini tidak ada iman kepada hari akhir? Yang masalah itu apa, Pak? Kalau ada manusia kok dia tidak beriman kepada hari akhir, kalau dia dalam kondisi sakit ataupun dia didolimi ataupun dia pernah menjadi objek kejahatan dan tipuan, terus kalau tidak ada hari akhir, kapan kita memiliki harapan keadilan itu akan berlaku kepada kita kalau tidak ada hari akhir? Kalau kita tidak percaya hari akhir, bagaimana seorang ibu bisa menuntut keadilan ketika anaknya dizinai atau dibunuh sama pacarnya, dibuang di tengah jalan tol, kalau tidak ada keimanan hari akhir? Karena apa? Bagi saya tidak masuk akal orang itu tidak beriman kepada hari akhir. Kenapa? Fitrah basicnya manusia itu selalu mengarah bahwasanya kita ini percaya kepada keimanan hari akhir. Itulah iman sama hari akhir, Pak. Saya punya keluarga besar. Keluarga besar saya tahun 65 beliau pernah khilaf. Dia mengikuti gerakan PKI. Dia ngikutin gerakan PKI, keluarga besar. Sampai akhirnya ketika gerakan ini gagal, ya sebagaimana yang kita saksikan dalam sejarah, beliau termasuk salah satu orang yang dicari oleh masyarakat dan akhirnya dijebloskan ke penjara. Tapi ada satu titik balik yang luar biasa. Akhirnya di penjara beliau kembali sholat, kembali beribadah, keluar menjadi orang yang solih, insya Allah secara dohirnya. Bapak ketika beliau masih hidup dan ibu masih hidup dan beliau masih hidup, sering mengajak saya ketemu dengan beliau, sowan kepada beliau ketika pada waktu Idul Fitri, karena beliau lebih tua daripada bapak. Salah satunya ketika saya diceritakan oleh bapak bahwasanya bapak ini dulunya ikut PKI dan pernah di penjara. Saya pernah memberanikan diri untuk tanya sama beliau, "Mbah, kok dulu bisa ikut PKI itu pripun?" Tahu bahasa Inggris ini? Tidak tahu. Kok bisa ikut PKI itu gimana asalnya?
dan kenapa kok bisa akhirnya bertobat. Saat itu mbah ini jawab kepada saya, iya saya dulu ikut PKI nang itu nak, iya saya ikut PKI. Tapi kenapa kok bisa balik akhirnya menjadi orang yang beriman kembali kepada Allah, kemudian taat kepada Allah, sholatnya rajin gitu. Beliau bercerita, ketika saya di penjara, saya mengalami berbagai macam tekanan, penetrasi, lalu mendapatkan siksaan, dipukul. Maka ketika saya mendapatkan pukulan demi pukulan, tidak ada yang saya sebut kecuali satu. Siapa itu? Allah. Yang saya sebut Allah. Tidak ada nama lain yang ingin saya sebut oleh lisan saya kecuali adalah Allah, ya Allah, ya Allah. Padahal saya sebelum masuk penjara, saya mendustakan Allah itu. Tapi ketika saya kepepet dan terjepit, tidak ada nama yang saya sebut kecuali adalah Allah. Lalu saya merenung setelah itu. Perenungan saya itu adalah, kalau saya sakit, kemudian saya merasakan sakit, merasakan perih, kemudian saya tidak percaya Allah dan hari akhir, lalu kapan saya akan mendapatkan balasan atas apa yang saya kerjakan atau atas rasa sakit yang saya dapatkan kalau saya tidak percaya hari akhir? Kata-kata itu menjadikan beliau akhirnya keluar dari penjara, akhirnya beliau bertaubat, Pak. Makanya maaf ya, hari ini anak muda sedang gandrung dengan sebuah pemikiran yang kurang lebih sama dengan pemikiran komunisme, Pak. Namanya agnostik. Dia tidak percaya agama. Mungkin maaf ya, kalau ada anak muda, dia tidak percaya agama, tidak percaya kematian, sampai mereka mengeluarkan sebuah slogan, yel-yel, namanya YOLO. YOLO itu apa? You only lives once. Kamu hidup tuh hanya sekali aja. Sudah. Saya kalau melihat ada anak muda, dia bangga dan mengatakan dirinya, saya agnostik dan saya ikut YOLO, you only lives once. Saya bisa mengatakan sama dia, Bang, kalau kamu hidupnya masih sehat, masih muda, terkenal, uangmu banyak, belum pernah tahu kehilangan, mungkin kamu masih bisa tersenyum mengatakan, saya tidak percaya kematian dan Tuhan. Oke, enggak apa-apa. Tapi lihat nanti, kalau kamu sudah tahu arti kehilangan, kalau kamu sudah mengerti orang yang kamu cintai wafat di depan matamu, kalau kamu tiba-tiba ditipu sama orang, kalau kamu sudah mulai batuk-batuk, ketika kamu sudah asam uratnya naik gitu ya, baru ngelihat emping aja sudah asam uratnya naik, makan aja belum gitu ya. Kalau kamu sudah kayak gitu, kamu akan tahu bahwasanya meyakini hidup hanya sekali dan tidak ada hari kebangkitan, itu betul-betul rusak dan tidak bisa diterima oleh fitrah. Saya Pak paling protes Pak, kalau hidup itu hanya sekali. Kenapa? Lah terus saya ketemu bapak dan ibu saya kapan lagi? Bapak ibu saya sudah wafat. Tapi kenapa saya tetap bisa tersenyum setelah meninggalnya bapak dan ibu melewati kesedihan? Karena saya tahu ada alam barzah dan alam akhirat, di mana alam barzah dan akhirat itu memperjumpakan dan mempertemukan kita dengan keluarga kita yang telah wafat terlebih dahulu. Kenapa saya bisa tersenyum kalau ada orang yang memfitnah saya? Karena saya tahu bahwasanya ada hari kematian di mana pengadilan Allah akan mengungkapkan semuanya. Karena apa? Percaya kepada hari akhir itu merupakan sebuah proses ketenangan yang luar biasa. Dan itulah kenapa ayat yang pertama itu, kenapa di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-9 ini, Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fih. Bahwasanya kita berdoa dengan doa ini meminta supaya keyakinan kita kepada hari akhir itu betul-betul dikuatkan oleh Allah. Itu baru poin yang pertama. Apa selanjutnya Ustadz? Inilah yang akan kita bahas setelah kita melaksanakan sholat isya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita melaksanakan sholat isya. Silahkan Anda. Bismillah. Kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan. Disinilah kita akhirnya memahami bahwasanya pada surat Ali Imran ayat yang ke-9, poin pertama yang menjadi konsentrasi dan fokus perhatian kita, point of view-nya pada ayat ini dan doa ini adalah menggambarkan
bahwasanya doa ini diucapkan oleh setiap orang yang mereka ar-rasikhuna fil ilmi, yang mereka itu betul-betul mendalam keilmuannya, kokoh di dalam pandangan kebenarannya, ketika mereka memohon kepada Allah supaya mereka diberikan ketetapan pada keimanan kepada hari akhir. Kita tentunya paham, saya membaca di dalam tafsir, Allah itu menggunakan kalimat la raiba. La raiba itu artinya tidak ada keraguan di dalamnya. Maka Allah menggunakan kalimat la raiba di dalam Al-Quran itu 16 kali. Menggunakan kata la raiba itu 16 kali. Maka di dalam 14 kali. Dalam 14 kali ketika Allah menggunakan kalimat la raiba yang artinya tidak ada keraguan di dalamnya, 1 kali berbicara tentang kematian, 3 kali berbicara tentang kandungan Al-Quran yang tidak diragukan, 4 kali tentang alam semesta, dan 6 kali tentang bagaimana kejadian hari berbangkit. Ini memberikan kepada kita porsi Allah menggunakan kalimat la raiba yang artinya tidak ada keraguan, dan sampai Allah menggunakan kalimat ini 6 kali menjelaskan tentang hari berbangkit untuk betul-betul memberikan kesadaran kepada kita bahwasanya iman kepada hari akhir itu tidak boleh ditukar dan tidak boleh hilang pada kehidupan dada seorang yang beriman kepada Allah. Makanya sekali lagi Pak, betapa indahnya ketika iman yang kita miliki kepada Allah, maka mewajibkan kita untuk beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Dan itulah yang dimaksudkan oleh Rasulullah. Kenapa Nabi selalu menyampaikan di dalam banyak hadis, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Kenapa kata Allah selalu disandingkan kata beriman kepada hari akhir? Karena ketika iman kita kepada hari akhir itu sempurna, iman kepada Allah itu menjadi kokoh dan menjadi kuat kepadanya. Inilah iman kepada hari akhir. Makanya Masya Allah, kita akhirnya betul-betul mendapatkan efek ketika kita beriman kepada hari akhir itu memudahkan kita untuk menjalani ketaatan. Efek ketika kita beriman kepada hari akhir menjadikan kita senantiasa ketakutan terhadap setiap dosa dan setiap kemaksiatan. Karena bayangan kita berbuat dosa itu adalah apa yang menanti kita ketika kita melakukan dosa, bagaimana kehidupan kita pada kehidupan di hari akhir. Dan itulah yang menjadikan kita selalu memahami Rabbana innaka jami'un nas liyaumil la raiba fih. Ini betul-betul kita fahamkan bahwasanya betul-betul Allah tidak pernah meragukan hari berbangkit itu pasti adanya. Makanya maaf ya, manusia rata-rata kalau ditanya apakah matahari terbit dari arah barat, semua hampir manusia mengatakan iya, bahwasanya matahari terbit dari arah barat. Padahal ketika kita mengetahui dan mengimani matahari terbit dari arah barat itu, Allah tidak pernah menggunakan kalimat la raibah. Allah cuma menyampaikan itu lewat lisan nabinya dan lewat rasulnya. Tapi ketika Allah menceritakan tentang hari berbangkit itu nyata dan ada, bahwasanya masing-masing dari kita akan sibuk pada urusan kita dengan apa yang kita lakukan, apa yang telah kita kerjakan dari hari berbangkit itu. Allah sendiri yang menyampaikan dan Allah menggunakan kalimat la raiba, dan itu diulang-ulang oleh Allah sampai 6 kali untuk betul-betul memahamkan kepada kita jangan sampai amnesia. Hari berbangkit itu pasti adanya. Saya pernah membaca sebuah riwayat dari Abdullah bin Mas'ud, dalam riwayat yang juga diriwayatkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Kisah ini berkaitan tentang hari akhir dan bagaimana kita mengimani hari akhir. Ada seorang perempuan datang kepada Ibunda Aisyah, karena Ibunda Aisyah itu adalah seorang wanita Ummul Mukminin dan beliau merupakan madrasah. Bapak harus tahu ya, nanti kalau misalkan kita berjumpa dengan kalangan orientalis yang mengatakan kenapa Muhammad itu menikahi perempuan masih kecil gitu, kita harus paham. Pernikahan Nabi itu bukan pernikahan biologis, tapi pernikahan Nabi itu pernikahan ideologis. Nabi ketika Allah atur, ketika menikahi Ibunda Aisyah yang saat itu berumur 9 tahun, maka umur 9 tahun tidak sama dengan umur 9 tahun hari ini. Ini yang pertama. Yang kedua, karena Allah yang mengatur bahwasanya wanita yang bernama Aisyah binti Abi Bakar
Ini yang akan merekam semua riwayat yang datang dari Nabi dan menceritakan apa yang ada pada diri Nabi dalam kehidupan di dalam rumahnya. Makanya dipilihkan Ibunda Aisyah itu yang masih belia. Inilah yang kita harus paham, Pak. Nanti kalau ada orang orientalis menuduh macam-macam, kita punya amunisi untuk menjawab. Kita kembali ke riwayatnya. Di dalam riwayat itu dijelaskan ada seorang perempuan datang, lalu tangannya itu geple ya, tahu geple ya? Tangannya itu lemes. Lalu bertanya kepada Ibunda Aisyah, kenapa tangan saya begini? Lalu ditanya sama Ibunda Aisyah, ma yusibuka, apa yang menimpamu? Lalu dia berkata, saya tidak tertimpa musibah apapun. Lah kenapa tanganmu begitu? Apa yang kamu tanyakan dari kondisi tanganmu? Ya Ibunda Aisyah, saya bermimpi satu malam, lalu ketika bangun dari mimpi saya, bangunnya dalam kondisi tangan saya sudah lemes dan tidak bisa digerakkan. Kalau bahasa medis orang hari ini mungkin kayak stroke ringan, Pak. A'udzubillahi min dzalik. Lalu akhirnya Ibunda Aisyah tanya, "Lu mimpimu apa?" Saya berjumpa di dalam mimpi saya kedua orang tua saya. Pak dan Ibu, kita harus tahu ya, dalam perkataan sebagian besar para ulama, mimpinya orang yang hidup kepada orang tuanya yang telah wafat, maka mimpi itu hak berdasarkan kepada firman Allah pada surat Az-Zumar ayat 42. Nanti kita bahas kapan-kapan. Yang jelas perempuan ini mengatakan, saya bermimpi berjumpa dengan orang tua saya di dalam mimpi saya. Apa mimpimu? Maka sebelum wanita ini bercerita tentang mimpinya, wanita ini bercerita tentang kondisi orang tuanya ketika hidup. Dia memiliki seorang bapak. Bapak saya ini Masya Allah, orang yang sangat luar biasa, dermawan. Apapun diinfakkan, apapun disedekahkan, dan selalu membantu orang yang membutuhkan. Itu bapak saya. Sangat-sangatlah dermawan. Itu bapak saya. Berbeda dengan ibu saya, wahai Ibunda Aisyah. Ibu saya 180 derajat berbeda kondisinya dari bapak saya. Ibu saya sangat pelit sekali dan bakhil. Dan tidak pernah beliau berinfak sebagaimana bapak saya. Bapak saya itu berinfak. Motong sapi dibagikan kepada fakir miskin, dimasak dibagi-bagikan kepada orang yang membutuhkan. Beda dengan ibu saya. Ibu saya tidak pernah menjumpai dia bersedekah dan berinfak kecuali 2 kali. Yang pertama, ketika bapak saya menyembelih sapi, sudah dibagi-bagikan, bapak menyisakan sedikit daging di dalam rumah. Di dalam daging itu ada gajinya. Tiba-tiba datanglah seorang pengemis, mengetok pintu rumah kami. Ibu yang menemui pengemis itu, dan pengemis itu mengatakan sudah berhari-hari tidak makan. Maka karena saking pelitnya ibu saya tidak memberikan daging, tidak memberikan makanan, tetapi yang dikasihkan kepada pengemis itu adalah gajinya. Nih, aku kasih gaji, syuhum namanya kalau dalam bahasa Arab. Itu yang pertama. Yang kedua, beberapa hari waktu kemudian ada pengemis datang kembali ke rumah kami. Pada saat itu pengemis ini butuh pakaian dan dia minta apa pakaian yang bisa diberikan kepadanya. Pada saat itu ibu saya tidak menjumpai kecuali kain yang robek di dapur. Diambil itu kain yang robek itu, dikasihkan kepada pengemis itu. Itulah kondisi bapak dan ibu saya. Ibunda Aisyah mendengarkan. Setelah itu sang wanita ini bercerita, aku satu malam bermimpi berjumpa dengan bapak saya. Aku berjumpa di tempat yang sangat begitu indah, dan aku tidak bisa mendeskripsikan tempat itu saking begitu indahnya. Lalu aku melihat bapak saya ada di pinggir sungai, sedang bersenang-senang, begitu gembira, bersukacita di pinggir air sungai, mengalir begitu deras, begitu menenangkan, begitu menyegarkan, dan begitu menyenangkan kondisinya. Dan aku menjumpai bapakku. Dan aku senang ketika aku melihat bapakku bersukacita, senyum terus, dan dia juga senang ketika berjumpa denganku. Lalu aku tanya sama bapakku, apa yang Allah berikan kepadamu wahai bapak setelah meninggal dunia? Ini nak, ini semua diberikan oleh Allah kepadaku. Dari apa yang aku titipkan kepada Allah, semuanya diganti dengan lebih banyak dari apa yang aku titipkan, dan tidak ada satupun yang tertinggal.
Tidak ada satupun yang tertinggal. Senang dia. Setelah dia ikut senang, barulah sang perempuan itu di dalam mimpinya lalu bertanya, "Loh, ibu mana, Pak?" Sembali melihat ke kanan, ke kiri, tidak menjumpai ibunya. "Ibu di mana?" Lalu sang bapak lebih kaget lagi. Lalu berkata, "Loh, ibumu telah meninggal toh?" "Sudah, Pak." "Kapankah?" "Setelah bapak meninggal." "Loh, kalau memang ibumu sudah meninggal dan aku belum menemu ibumu, walaupun ibumu sudah meninggal sekian lama dan dia tidak bersama dengan kita-kita di sini, berarti ada satu tempat yang bisa jadi itu tempat ibumu." Insya Allah ya Pak. Gimana seorang suami mendapati istrinya telah meninggal dunia, tetapi ternyata istrinya tidak kumpul bersamanya di tempat itu. Sang anak lalu bertanya, "Lah di mana tempatnya?" "Tempatnya kalau begitu di sana mungkin, di sebelah kiri." Sang bapak lalu menunjukkan arah sebelah kiri, "Kamu susuri sungai ini di sebelah kiri, jalan terus gitu. Nanti di situ ada tempat orang-orang yang mereka ditaruh oleh Allah di tempat itu dan tidak sama dengan tempat kami di sini." Sang anak berkata di dalam hatinya, "Ya Allah, kenapa kok bisa beda antara tempatnya bapak dan tempatnya ibu?" Tapi karena rasa rindu yang dimiliki, disusuri jalan itu terus gitu. Sampai akhirnya berjumpa dengan ibunya. Dari kejauhan sang anak melihat ibunya sedang meremas-remas lemak, Pak. Lalu setiap ada tetesan dari remasan lemak itu, maka dimasukkan ke mulutnya untuk menghiaskan rasa hausnya. Dan dia selalu berkata, "Atshan, atshan." Tahu atshan? Haus, haus. Itu atshan. Maaf ya, jangan dipakai untuk nama anaknya bapak nanti ya. Atshan itu haus. Atshan, atshan gitu. Haus. Maka beliau meyakinkan apakah itu betul ibunya, dan betul ibunya. Dan bapak ibu tahu, ternyata sembari menggenggam gaji lemak, gaji itu yang dia peras, dia pakaiannya hanya selembar kain. Yang saya ingat betul kain itu, kain yang pernah ada di rumahku di sebelah dapur. Aku tanya sama ibu, "Ibu, gimana kondisimu?" Ibu tidak menjawab kecuali, "Haus nak, haus." Padahal di sampingnya ada sungai. Aku berkata, "Kenapa engkau tidak minum air sungai ini, Ibu?" "Air sungai ini diharamkan dariku." Lalu aku bertanya sama ibuku, "Apa yang Allah lakukan untukmu, wahai ibuku?" "Allah melakukan kepadaku sebagaimana yang aku lakukan di dalam hidupku." Gaji yang pernah aku sedekahkan diganti oleh Allah gajinya. Dan gaji itu diperas-peras hanya untuk mendapatkan air, karena dia tidak bisa menjangkau air sungai yang mengalir begitu deras dan menenangkan serta menyenangkan. Pakaian, inilah, ingat kamu pakaian ini nak, kain ini? Iya, inilah kain yang Allah balaskan kembali kepadaku. Maka karena aku begitu kasihan, iba melihat kondisi ibuku, aku akhirnya mengambil kedua tanganku secakup air untuk aku berikan kepada ibuku. Dan ketika pada saat itu ada suara, siapa yang memberikan air kepada wanita ini, maka dia akan sakit tangannya. Tapi aku tetap paksa memberikan air itu kepada ibuku, dan aku terbangun, dan ketika terbangun sakitlah tanganku. Ketika mimpi ini diceritakan oleh wanita ini kepada Ibunda Aisyah, apa yang disampaikan oleh Ibunda Aisyah? Beliau berteriak, beliau bertasbih, lalu beliau membaca dua ayat yang sama-sama kita hafal. "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Dan itu yang dibacakan oleh Ibunda Aisyah ketika mendengarkan kisah mimpinya wanita tersebut. Lalu wanita ini didoakan oleh Ibunda Aisyah, dibacakan zikir, dan dengan izin Allah sembuh. Peristiwa riwayat ini yang datang dari Ibunda Aisyah dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma memberikan kepada kita tentang sebuah perkara yang masih menjadi poin pertama, Pak. Iman sama hari akhir itu menentukan sikap kita dalam hidup. Semakin Bapak dan Ibu yakin kepada hari akhir, semakin kita yakin, semakin kita merasa tenang, dan apapun yang kita lakukan untuk Allah
kita yakin bahwasanya itu semuanya akan dibalas oleh Allah. Tidak ada satupun yang terlewatkan dan tidak ada satupun yang terluputkan ketika kita yakin kepada Allah. Sebagaimana ketika kita tidak yakin kepada Allah, kalau kita tidak yakin kepada Allah, kita tidak yakin pula kepada hari akhir, maka semakin sedikit amal yang kita lakukan kalau kita tidak yakin kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir itu tali kendali pada kehidupan kita. Orang kalau dia percaya hari akhir itu datang, dia tidak akan berani menyentuh riba, tidak akan berani dia menggunakan sogokan, karena dia tahu hari kepastian untuk berjumpa dengan Allah pada pengadilan Allah itu pasti datang. Dan Allah menggunakan kalimat la raiba. Dan Allah menggunakan kalimat la raiba sekali lagi 14 kali, Pak. 6 kalinya bicara tentang hari kebangkitan untuk berjumpa dalam pengadilan Allah itu 6 kali. Lebih banyak daripada Allah menerangkan tentang la raiba untuk menjelaskan isinya Al-Quran, dijelaskan 1 kali. Lebih banyak daripada ketika Allah menjelaskan la raiba yang menerangkan kematian, Allah sampaikan la raiba tentang kematian 4 kali, tapi tentang hari berbangkit Allah jelaskan sampai 6 kali. Untuk memberi arti kepada kita, itulah hari akhir yang sejatinya pasti akan datang pada kehidupan manusia. Makanya inilah yang menjadikan kita paham, orang sahabat bedanya dengan kita itu terletak pada konsep iman mereka kepada hari akhir. Makanya mereka tidak pernah ada yang protes kepada baginda Nabi, walaupun mereka ketika beriman kepada baginda Nabi, kompensasi yang mereka harus bayar sebagai bentuk pengorbanan itu banyak, Bapak dan Ibu. Ada yang kehilangan bapak, ada yang kehilangan ibu, ada yang kehilangan anak, ada yang kehilangan rumah. Tapi uniknya tidak ada yang protes kepada baginda Nabi. Pernah Bapak dapetin ada sahabat yang protes kepada Rasul? Ya Nabi Muhammad, setelah saya ngikutin kamu saya jatuh miskin, setelah ngikutin kamu saya ditinggalkan bapak saya. Enggak ada. Kenapa? Karena mereka tahu iman kepada Rasulullah itu beriman kepada hari akhir. Mereka tidak memikirkan kehidupan di atas tanah, tapi mereka sudah mulai memikirkan kehidupan di bawah tanah. Kita terkadang ketika hidup pada zaman fitnah, dengan dilapangkannya dunia bagi kaum muslimin yang dinamakan dengan fitnatus sarra. Fitnah sarra itu fitnah ke lapangan. Kita sering memikirkan kehidupan di atas tanah, tapi kita lupa bagaimana kehidupan di bawah tanah. Padahal iman kepada hari akhir inilah yang membentuk poros kebaikan maksimal pada kehidupan manusia. Ya, Umar bin Khattab, Masya Allah, bisa loh Pak mengatakan sebuah kalimat, yang kalimat ini dicatat di dalam tinta sejarah kehidupan para ulama. Ketika seorang Umar bin Khattab itu nangis, Umar bin Khattab itu sering nangis Pak dan Ibu. Tangisannya Umar bin Khattab itu membekas di pipi, Pak. Masya Allah, Bapak dan Ibu bisa membayangkan tangisan membekas di pipi itu seberapa sering. Karena khattani aswadan, ada 2 garis menghitam di sepanjang pipinya Umar bin Khattab. Masya Allah. Kalau kita menghitam apa Pak? Jerawat batu yang tidak sembuh. Ini hitam. Lah, beliau itu pernah nangis ketika ditanya tangisannya itu, kenapa kamu menangis wahai Umar bin Khattab? Beliau berkata, seorang pemimpin besar yang mengalahkan kerajaan Persia ratusan tahun Pak, Romawi aja tidak berhasil mengalahkan Persia Pak. Keadaannya draw antara Romawi dengan Persia. Tapi ketika Islam datang 2 tahun setelah wafatnya Rasulullah, dipegang kepemimpinan oleh Umar bin Khattab, Persia itu ambruk di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab. Pasukannya itu kalau sudah terdengar akan datang ke satu tempat, itu orang bisa dalam kondisi kayak nyawa di kerongkongan mereka kalau mendapati para sahabat itu akan datang untuk membebaskan tempat-tempat itu dari berbagai macam kezaliman. Itu Umar bin Khattab Pak. Lah Umar bin Khattab itu nangis. Tangisannya apa? Tangisannya itu mungkin tidak tergambar oleh kita, tapi hanya tergambar sama orang yang paham tentang hari akhir. Beliau berkata, lau anna syatan matat ala syatil furat la khasyitu an nisailuha anha. Ini perkataan dari Umar bin Khattab. Apa yang membuatmu menangis wahai Umar? Aku khawatir kalau ada sungai yang kepleset gara-gara ada jalan yang enggak benar di pinggiran sungai Efrat,
lalu kambingnya mati gara-gara infrastruktur jalannya itu tidak benar, saya yang ditanya sama Allah, kenapa kambing itu bisa mati di pinggir sungai Efrat yang ada di Irak, Pak? Padahal jarak Madinah dengan Irak itu jarak perjalanan 1 bulan pada saat itu. Itu menggambarkan iman kepada hari akhir itu melahirkan banyak kebaikan, Pak. Bapak kalau tidak beriman kepada hari akhir susah sedekah. Karena kita tahu, oh ini kan kalau sedekah pasti berkurang. Kalau kita tidak beriman kepada hari akhir, kita tidak melaksanakan perintahnya Allah, wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur kamu itu harusnya meminta ampunan sama Allah. Makanya ketika kita beriman kepada hari akhir itu menenangkan serta menyenangkan. Karena apa? Ada banyak hal luar biasa di hari akhir dan di hari kematian kalau kita mengerti dan mengimani dengan ilmu. Ada seorang sahabat, Pak, seorang sahabat perempuan, kalau tidak salah namanya Ummu Bushra. Anaknya meninggal dunia. Kita bisa bayangkan sedihnya orang tua kalau ditinggalkan anak itu semacam apa. Banyak orang tua yang selalu kalau bisa itu berkata, lebih baik saya yang mati daripada melihat anak mati, kalau bisa memilih. Saking bagaimana Allah menitipkan cintanya orang tua kepada anak itu besar. Nah, anaknya wafat, Pak. Yang menarik adalah ketika dia dalam kondisi begitu bersedih, dia tanya sama Nabi. Pertanyaan itu sederhana. Apakah di barzah ya Rasulullah, roh itu saling berjumpa ya Rasulullah dan saling bertemu? Apakah mereka bisa saling mengunjungi keluarga dengan keluarga? Lalu Nabi mengatakan, bala, iya, sebagaimana burung yang sedang berkumpul di atas dahan. Nabi saat itu nunjuk ke satu pohon, di situ ada burung-burung yang lagi pada terbang. Lalu Nabi mengatakan sebagaimana burung yang sedang berkumpul di atas dahan pohon itu. Lalu Busyra itu setelah itu tenang, Pak. Setelah diberitahu bahwasanya kehidupan barzah yang merupakan awal dari kehidupan hari akhir itu ternyata bisa memperjumpakan orang yang wafat dengan keluarganya yang telah wafat terlebih dahulu. Maka pada saat itu Ummu Busyra sampai beliau itu sering berkata, kalau ada keluarganya meninggal dunia, kalau ada keluarganya sakit berat, lalu menuju sakaratul maut, Ummu Busyra itu selalu nitip, nanti kalau kamu wafat, salam ya untuk anakku dari ibunya yang masih di dunia. Tapi dia tenang, Pak, akhirnya. Dari hadis itu, Pak, saya sekarang gitu juga, Pak. Ketika saya mendapati bapak dalam kondisi berat gitu, di tengah sakaratul mautnya sembari mentalkin pelan-pelan. Kalau mentalkin itu tidak boleh buru-buru, talqin itu pelan-pelan, tidak boleh cepet-cepetan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ayo cepet, waktu tinggal dikit. Emang kamu kira bola sepak takraw? La ilaha illallah. Lan, sembari kita omongkan. Saya selalu ngomong apa? Pak, nanti kalau berjumpa sama ibu, nitip salam ya sama beliau. Karena itu bisa memberi kembali harapan untuk kita. Jadi iman sama hari akhir itu besar, Pak. Masjid, kenapa menjadi salah satu jengkal tanah yang paling Allah cintai? Karena ini identik dengan hari akhir. Dan itulah yang menjadikan kita paham, hari ini setan itu akan menutup supaya kita tidak ingat hari akhir. Makanya akhirnya kita menjumpai apa ikrarnya setan. Setan itu mengucapkan ikrar sebagaimana pada surat Al-A'raf. Dia mengucapkan ikrar bahwasanya dia itu akan menggoda dan mendatangi manusia itu dari 4 arah, Pak. Yaitu adalah min baini aidihim wa min khalfihim. Datang dari depan, summa atiyannahum. Saya akan mendatangi manusia itu dari 4 arah mata angin. Saya datang dari depan, saya datang dari belakang, saya datang dari arah kanan, saya datang dari arah kiri, kata setan. Dan Imam Ibnu Katsir itu bercerita apa makna dan arti ketika setan itu datang dari arah depan, supaya manusia tidak ingat hari akhir. Kalau sudah tidak ingat hari akhir, ya semuanya bisa dilakukan dengan melampaui batas. Kalau orang sudah tidak memiliki hari akhir, dia tidak punya tali kendali. Dan kalau orang tidak beriman kepada hari akhir, semua poros kebaikannya menjadi poros keburukan kalau tidak ingat hari akhir. Dan itulah
yang dilawan oleh iman. Makanya iman itu meletakkan iman kepada hari akhir. Doa ini yang menjadikan kita akhirnya paham. Di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-9 ketika kita berdoa, Rabbana innaka jami'un nas liyaumil la raiba fih innallaha la yukhliful mi'ad. Poin yang pertama, Pak. Nanti kalau kita berdoa dengan doa ini, maksudnya apa doa ini, Ustaz? Supaya hatimu digenggam oleh Allah, dikuatkan oleh Allah, bahwasanya kehidupan dunia, pesonanya, godaannya yang genit tidak pernah melunturkan iman kita kepada hari akhir yang sifatnya pasti datang dalam kehidupan ajal yang Allah tentukan untuk kita. Dan itulah hari akhir. Makanya akhirnya Masya Allah ya, kita ini kalau ada kematian, karena kematian itu pintu dan gerbang pertama hari akhir dimulai. Makanya kematian itu Masya Allah, kematian itu merupakan bagian dari, kematian itu bagian dari kenikmatan bagi orang yang beriman. Kenapa? Dia pindah min dikit dunia ila sa'atil akhirah. Dia pindah dari sempitnya dunia menuju lapangnya kehidupan akhirat. Seenak-enaknya dunia, Pak, tetap ada batasan. Bapak hari ini sukses bisnisnya sampai omsetnya miliaran, tetap Pak kalau Bapak sudah di atas 40 tahun, dokter itu seragam akan mengatakan kurangi gula, kurangi garam, kurangi emping. Saya rekeningnya 30 miliar, terserah kata dokter. Kalau pengen hidup panjang, kurangi manis, kurangi garam. Kehidupan di dunia itu pasti membatasi, Pak. Makanya itulah yang menjadikan kita paham kenapa ada kematian. Kematian itu diadakan oleh Allah. Karena pada dasarnya kematian itu memberikan kepada kita banyak hal. Dengan mati kita akhirnya bisa menata semua harapan kita terwujud ketika kita melihat kematian, Pak. Dai, Pak, kalau tidak ingat mati, Pak, stres, Pak. Gimana tidak stres? Wong kita dalam berdakwah itu terkadang kita berjumpa dengan fitnah banyak kok. Saya itu menyaksikan sendiri, ada banyak orang yang benci saya, ketemu saya aja nggak pernah. Lu bencinya itu kayak benci sama setan. Dan setiap dai pasti punya takdir, ujiannya masing-masing, Pak. Tapi karena kita tahu ada hari akhir, ada kematian, itu membuat kita tenang. Ya ngapain kita ngurusin? Celaan dan fitnah itu kan hanya sepanjang lidah. Ya sudah, kalau mati nanti semuanya bertanggung jawab. Selesai. Kalau ini yang menjadikan kita paham kematian itu, walaupun kita ini takut kepadanya, tapi kematian itu Allah berikan kepada kita dengan hikmah besar, Pak. Coba kalau kita tidak ada kematian, Pak. Bapak ketemu Fir'aun, ketemu Abu Jahal, ketemu Abu Lahab. Loh, Fir'aun, ya tidak ada mati kan? Gitu. Kita bisa bayangkan itu, tidak ada mati. Abu Jahal, Abu Lahab, tidak ada mati, Pak. Tapi dengan adanya kematian, akhirnya kita paham menjadi tempat istirahatnya orang yang beriman. Bapak tidak perlu lagi kajian hari Rabu, sudah meninggal, istirahat, Pak. Makanya kita lelah sebentar, karena kita tahu hari kehidupan akhir itu pasti datang. Makanya Masya Allah, selalu ada hikmah dalam setiap peristiwa yang Allah tetapkan. Kalau Allah sampai, kalau semua peristiwa itu ada hikmahnya, apalagi yang disebut dengan pokok perkara iman, itu pasti hikmahnya besar. Nyamuk saja ada hikmahnya kok, padahal dia tidak termasuk perkara pokok iman, apalagi iman kepada hari akhir yang dimulai dengan kematian. Saya dulu saja, Pak, gini, ini saya cerita pengalaman pribadi. Ketika saya meninggal ibu saya 8 tahun lalu, saya itu sempat bertanya, kenapa sih umurnya Nabi Muhammad tidak sepanjang umurnya umatnya Nabi Nuh? Ibu saya meninggal umur 69 tahun, Pak. Coba kalau umurnya umat Nabi Nuh, kan saya bisa lama banget temenin ibu. Lalu saya cari, Pak, referensinya. Kenapa umurnya umat Nabi Nuh itu, umurnya kita tidak sepanjang umurnya umat Nabi Nuh? Ternyata kesimpulan saya itu salah. Kita diberikan umur yang pendek, tidak sepanjang umur umatnya Nabi Nuh, itu justru karena Allah itu sayangnya betul kepada kita. Kamu beramalnya tidak usah lama, tapi balasannya sama dengan yang beramal lama.
Coba kalau kita sampai diberikan umur sebagaimana umatnya Nabi Nuh, Pak, Masya Allah, Pak, ikut kajian Rabu malam itu, sudah berapa tahun kamu ikut kajian? 600 tahun. Apa enggak bosen itu ngeliat ustaznya 600 tahun ngaji? Kan? Kalau kita akhirnya ketemu istri lagi curhat tentang suaminya minta jalan solusi dan solusi syar'i gitu, sudah Bu sabar. Ustaz, kurang sabarnya apa saya? 760 tahun saya itu sama dia. Oh pegel Bu. Harus senyum tiap waktu. Yang menyenangkan suami itu dengan wajahnya itu merupakan amalan besar seorang perempuan. Oke 20 tahun 30 itu wajar lah. 20 tahun 30 tahun tapi balasannya surga. Lah kalau 900 tahun suamiku. Oh pegel. Jadi akhirnya saya bisa tersenyum saat itu setelah melihat di dalam kitab. Oh ya sudah, Allah memberikan 69 tahun kepada ibu saya. Ya sudah, itu istirahatnya beliau. Dan kita kenapa sedih? Wong dia pulang kepada zat yang sangat mencintai beliau lebih daripada saya mencintai ibu saya. Semua persoalan dalam hidup kita itu selalu ada jawabannya dalam Quran dan ilmu, Pak. Kita yang terlalu bodoh dan kita tidak pernah mau mempelajarinya. Kita sering menjalani kehidupan kita, Pak, itu hanya sekedar autopilot, rutinitas, tapi kita tidak pernah berusaha memberi makna pada setiap ilmu dari kehidupan yang berjalan, dan itulah yang menjadi masalah pada kehidupan kita. Jadi akhirnya disinilah kita paham. Poin pertama yang kita pahami, doa ini pada surat Ali Imran ayat yang ke-9 kita mohon, kita minta sama Allah, ya Allah, Rabbana innaka jami'un nas liyaumil la raiba fi, innallaha la yukhliful mi'ad. Itu mengajarkan sama kita, kalau saya sudah mulai cinta sama dunia, ya Allah, sembuhkan kecintaan saya kepada dunia dengan kecintaan yang berganti dengan urusan akhirat. Makanya apapun lakukan, bahwasanya semua itu harus dilibatkan dan dikaitkan dengan akhirat, Pak. Semuanya itu harus dikaitkan dengan akhirat. Didik anak harus dikaitkan akhirat. Sabar sama istri kita, sabar Pak. Dan itu Bapak bisa kuat ketika ingat akhirat. Ya kan? Bapak sudah berbuat yang terbaik, hanya lupa satu aja. Banyak istri yang mengatakan, kamu tuh tidak pernah sama sekali, padahal cuma lupa sekali. Harus ingat akhirat. Sampai-sampai maaf ya, kalau bapak ibu menjumpai ada rumah yang bagus, ada mobil yang bagus, itu pun obatnya juga ingat akhirat, Pak. Makanya kata Nabi, kalau kamu melihat urusan dunia membuatmu kagum, maka katakanlah pada apa yang kamu kagumi, innal aisha aishul akhirah, kehidupan kami kehidupan kelak nanti di akhirat. Lu sampai gitu Pak, ngelihat saja. Ngelihat itu kadang-kadang itu penyakit Pak. Obatnya apa? Katakan sama diri kita, innal aisha aishul akhirah. Bapak ngelihat mobil Ferrari, dah Pak, innal aisha aishul akhirah, jangan disolawatin. Malah disolawatin, Allahumma sholli ala Muhammad. Lu apa hubungannya mobil Ferrari sama solawatmu? Ya, lihat rumah yang bagus, innal aisha aishul akhirah. Sudah, kalau saya nggak dapat rumah sebagus ini, entah nanti aja di akhirat. Enak Pak, jadi akhirnya kita lapang. Jadi Nabi itu nggak pernah mengatakan kalau kamu melihat sesuatu yang mengagumkan, sholawatin, nggak ada hadisnya. Ini kita meluruskan, bukan kita membenci dan bukan nyari-nyari kesalahan, enggak. Tapi disitulah kita paham kenapa Nabi mengatakan innal aisha aishul akhirah, mendidik diri kita Pak, bahwasanya kehidupan kita itu bukan di sini, tapi kehidupan itu di akhirat. Makanya kalau kita lagi mendapati suami istri kita lagi marah-marah, ya ingetin aja, inget ya nanti supaya kita ini sabar, ketemu lagi di akhirat. Itu. Jangan malah istrinya ngomong, oh saya nggak pengen ketemu kamu nanti di surga. Jangan gitu. Kok gitu ketawanya? Jangan begitulah. Kita ketemu di akhirat. Ya. Bapak juga gitu, nanti kalau lagi marah, ya jangan ngomong saya nggak pengen ketemu lagi kamu di surga, saya pengen bersama bidadari. Ya jangan gitulah. Nanti ibunya ngomong, loh kamu nggak tahu bidadari sama saya itu tinggian saya, wong saya ratunya para bidadari, kan gitu.
Karena apa? Wanita yang masuk surga itu ratunya bidadari, Pak. Kenapa? Ngelewatin yang dinamakan haid, ngelewatin nifas, melahirkan, beratnya malam ketika harus menyusui anak, merawat anak, itu semuanya menjadikan dia itu ratunya para bidadari. Makanya para bidadari itu kalah cantiknya dengan wanita di dunia yang masuk surga. Lah kok sekarang cantik banget bidadari, Ustadz? Katanya kalau melongok ke dunia hambar itu kecantikan, karena yang di dunia belum masuk surga. Itu jawabannya. Nanti kalau wanita-wanita ini masuk surga, Pak, dan itu kuncinya di bapak, Pak. Kalau bapak ridho. Makanya jadi laki-laki itu jangan pelit ridho sama istri. Baru istri mengecewakan, saya nggak ridho. Kamu nggak dapat surga kan? Jangan gitulah. Emang bapak ridho, ibu dari anak bapak masuk neraka, kan kita juga nggak ridho. Tapi istri juga harus paham, memang kewajiban terbesar dia itu mencari keridhoan, jangan ngikutin perasaan. Banyak perempuan yang suka ngomong sama suaminya, kamu tuh nggak punya perasaan. Ya memang Pak, laki-laki itu pendek perasaannya, tapi panjang logikanya. Tapi wanita ini nanti kalau mereka masuk surga, mereka menjadi ratu para bidadari di surga. Masya Allah, Pak. Jadi nanti kalau suaminya ibu ngomong, moga-moga nanti saya bidadari aja. Ngomong sama suaminya, loh saya ini ratunya para bidadari. Nanti suaminya komen dan respon, iya kalau kamu masuk surga. Ya enggak ada habis-habisnya, tapi setidaknya dialog itu tuh mengingatkan kita akhirat itu harus menjadi perbincangan-perbincangan kita. Ngomong sama anak juga begitu, Pak. Lewat obrolan anak, nanti kalau Habib meninggal harus mulai kita omongkan. Ketemu lagi ya nak, minta doa supaya nanti ketemu lagi. Obrolin itu, menanamkan tauhid itu dari sedini mungkin kita pahamkan itu. Supaya yang dipikir anak kita itu bukan sesuatu yang sifatnya ilusi, Pak. Hari ini yang dibangun oleh teknologi hari ini itu ilusi, Pak. Sehingga akhirnya banyak anak-anak terkena penyakit mental. Kenapa? Tidak bisa membedakan antara kehidupan realita dan kehidupan ilusi yang dibangun oleh sosial media. Makanya banyak orang kalau kadang-kadang di dunia nyata kayaknya lembut, kayaknya baik gitu. Kalau sudah di dunia sosial media, semuanya dicela, semuanya dicoret-coret fotonya. Kenapa kok berbeda? Kayak ada dua kepribadian. Karena memang hari ini tuh saking begitu parahnya fitnah yang terjadi pada kehidupan manusia. Jadi kita paham ya poin yang pertama, kehidupan akhirat itu Allah sampaikan di sini. Allah menyampaikan kata la raiba 14 kali di dalam Al-Quran. 6 kali la raiba, tidak ada keraguan. Allah sampaikan untuk meyakinkan kepada kita hari pengadilan itu nyata dan pasti terjadi. Paham sampai di sini? Apa poin yang kedua, Ustadz? Ya, poin yang kedua kita bahas insya Allah pekan depan kalau semoga Allah memberikan kepada kita kesehatan. Ini yang kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Mari sebelum kita selesai, mari kita mengucapkan doanya bareng-bareng. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih innallaha la yukhliful mi'ad. Nanti dihafal, Pak. Nanti kalau sudah 40 selesai, Pak, insya Allah ya setahun lagi lah, insya Allah ini. Nanti saya pingin bapak-bapak dan ibu hafal, dan siapapun yang nanti hafal saya kasih hadiah. Umrah Ustadz, pingin hati saya sih ngumrohkan, cuma belum ada rezekinya untuk ngumrohkan. Tapi semoga Allah memberkahi. Tolong dipelajari, Pak. Kita semenjak offline itu dari nomor berapa, Pak Haiban? Dari 17, sekarang 20. Berarti sudah 4 ya, 17, 18, 19, 20. Masya Allah ya, sudah 20, sudah 4 ya, doa yang sudah kita lalui dan kita bedah semuanya sampai detail-detailnya, Pak. Betapa nikmatnya ilmu, selalu memberikan ketenangan kepada kita. Itulah ilmu, yang bengkok jadi lurus, yang gelisah menjadi tenang, yang keruh menjadi bening kalau kita memahami ilmunya. Semoga Allah rahmati, Allah berkahi setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga tidak ada yang lahir dari majelis ini, Pak,
yang sombong, yang kalau ketemu orang yang sama-sama beriman melengos, hanya karena merasa mungkin dia yang paling sunnah daripada yang lain. Semoga tidak lahir dari rahimnya majelis ilmu ini. Mari kita menjadi pribadi yang rahmat, menebar senyum, dan kita merasa semakin banyak ilmu yang kita pelajari, semakin kita sadar dosa kita ini semakin banyak yang ketahuan. Ini yang dapat saya sampaikan. Adapun pertanyaan-pertanyaan, ada berapa pertanyaan ini Pak Haiban? Ada banyak ya. Oke, pertanyaan-pertanyaan ini saya jawab singkat-singkat aja. Ustadz, apabila seorang wanita sudah melaksanakan sholat Jumat berjamaah di masjid, apakah wanita tersebut berkewajiban melaksanakan sholat duhur sendiri? Endaklah, sudah cukup. Tapi saya menyampaikan, sholatnya wanita di rumah jauh lebih baik daripada sholatnya wanita di masjid. Paham di sini? Saya akan sampaikan. Sholatul mar'ati fi makhdaiha afdalu min sholatiha fi hujratiha, wa sholatiha fi hujratiha afdalu min sholatiha fi dariha, wa sholatiha fi dariha afdalu min sholatiha fi masjidiha. Jadi begini, rumah Pak, ada skema rumah kita, ada ruangan kecil di kamar kita, ada ruangan besar, misalkan ruang keluarga, kemudian ada ruang yang lebih besar yaitu ruang tamu. Nah, kita sampaikan dari hadis Nabi, sholatnya wanita di kamar yang tertutup itu lebih baik daripada sholatnya dia di ruangan yang lebih besar, misal ruang keluarga. Sholatnya perempuan di ruang keluarga itu lebih baik daripada sholatnya dia di ruangan yang lebih besar daripada ruangan itu, yaitu di ruang tamunya. Dan sholatnya perempuan di ruangan tamu itu lebih baik daripada sholatnya dia di masjidnya. Jadi akhirnya apa? Sholatnya perempuan itu betul-betul yang paling afdal di rumah. Masya Allah, lihat ibu-ibu, betapa Allah itu meringankan beban ibu. Sampai sholat berjamaah aja nggak diwajibkan. Padahal kita tahu ya Pak, berjamaah itu berat atau tidak berat? Berat. Kita harus konsisten setiap mendengar adzan langsung ke masjid. Perempuan tinggal nutup kamar, nyalakan AC, sholat. Sama dengan yang susah payah ke masjid, harus parkir, harus nyebrang. Saking begitu gampangnya perempuan dimudahkan oleh Allah. Cuma satu yang berat, mencari ridho suami yang kadang sering lupa. Jangan gitu dong Pak, saya merasa bersalah kalau gitu. Maka yang kita harus paham adalah sholatnya perempuan itu yang paling afdal di rumah. Cuma kalau istri kita meminta izin pingin datang ke masjid, tidak boleh disalahkan. Pingin ke masjid, nggak boleh. Sholatul mar'ati fi makhdaiha afdalu min sholatiha. Nggak gitu Pak. Saya juga tidak yakin Bapak bisa ngomong gitu, karena tidak yakin Bapak hafal hadisnya. Tapi silakan ya. Maka sesungguhnya la tamna'u ima Allahi anil masajid. Kata Rasulullah, jangan pernah halangi hamba Allah kalau dia sudah minta izin ke masjid. Jangan boleh dilarang. Saya ingin ke masjid Ustadz. Kenapa Bu? Saya curiga sama suami saya kalau ke masjid. Nyantol kemana itu gitu. Silahkan. Tapi kita tetap memberitahu yang paling afdal di rumah loh. Ya, saya pengen nemenin lah nanti supaya habis ngaji kita bisa makan mie ayam berdua. Ya mangga silahkan. Pastikan sama suaminya, bukan suami tetangga. Maka itu. Kalau perempuan sholat Jumat itu tidak wajib. Tapi kalau dia sudah sholat Jumat, maka pendapat yang saya pilih dia tidak perlu lagi melaksanakan sholat duhur. Karena apa? Sholat Jumat itu tahullu mahala sholati duhri. Sholat Jumat itu menggantikan posisi sholat duhur. Dan kita harus paham. Jadi kalau ada orang tidak sholat Jumat, maka dia sholatnya 2 atau 4. 4 kalau tidak sholat Jumat. Kenapa? Karena sholat duhur dengan sholat Jumat itu banyak perbedaannya. Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala menjelaskan ada 18 perbedaan antara sholat Jumat dan sholat duhur. Apa aja itu Ustaz? Ini nantilah biar Ustaz Fikih yang menjelaskan ini di sini. Saya mau tanya Ustaz, kok tiap buka kajian tanpa sholawat ya? Loh, masa? Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah itu enggak sholawat? Coba dicek deh. Saya kalau membuka ada enggak innal hamdalillah wassalatu
wassalamu ala rasulillah. Itu kan sholawat. Tapi memang saya tidak jelaskan tentang bagaimana kepada Rasulullah. Kalau gitu mukadimahnya panjang. Nanti bisa jadi 30 menit mukadimah. Makanya dicukupkan innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Adapun tentang konsep syukur selalu saya mengingatkan karena syukur itu merupakan bagian dari kewajiban hati kita. Jadi saya sholawat atau tidak sholawat? Sholawat. Mohon pencerahannya Ustadz, mengapa dalam doa Al-Quran menggunakan kata diksi Rabbana bukan Allahumma, namun saya baca di dalam surat justru menggunakan kata Allahumma, apa hikmahnya? Saya belum tahu tentang ini. Wallahu a'lam bishawab. Nanti saya akan carikan kenapa menggunakan Allahumma, kenapa menggunakan kata Rabbana. Ustadz, apa hukum musik yang digunakan untuk background sebuah film atau konten? Bukan musik untuk dinyanyikan dan dimainkan. Saya mengambil pendapat bahwasanya musik itu haram pada alat musiknya, itu haram. Tetapi saya tetap memberikan ruang toleransi kepada beberapa pendapat para ulama yang mengatakan bahwasanya musik itu, alat musik itu tidak haram selama dengan syarat-syarat yang ditetapkan. Ya syaratnya harus diperhatikan juga supaya tidak kebablasan. Ya, tidak kebablasan. Karena apa? Karena syarat itu penting supaya menjadikan kita tetap berhati-hati. Oleh karenanya, saya selalu mengkondisikan tim dakwah saya. Pastikan setiap nasyid yang kita pakai untuk background konten yang kita lakukan itu betul-betul tidak ada alat musiknya, tapi betul-betul suara mulut. Kalau nada, maka sesungguhnya nada, saya memilih pendapat dia bukan haram, sebagaimana kita membaca Al-Quran menggunakan nada. Yataghanna bil Quran, kita melakukan dan menadakan Al-Quran. Yang diharamkan itu alat musiknya. Jadi ini yang menjadikan kita harus memahami dan mengerti tentang ini. Semua konten yang kita buat di sosial media kita yang dikerjakan sama tim itu adalah nasyid yang tidak menggunakan alat musik. Dan itu kita baca oleh timnya, dibaca oleh timnya dalam deskripsi video itu. Only vokal, vokal only. Vokal only itu berarti hanya vokal doang. Karena beberapa ada orang yang mereka vokalnya itu bisa melahirkan nada-nada yang seirama, tapi dia menggunakan kekuatan vokalnya dan tidak menggunakan alat musiknya. Wallahu a'lam bishawab. Ini banyak pertanyaannya yang di luar tema ini. Tapi enggak apa-apalah. Saya ustadznya baik banget lah. Ustadz, mertua saya membuat usaha kolam pemancingan ikan, tapi kami sebagai anak-anaknya tidak menyetujui karena sistemnya sangat mendekati kepada perjudian dan banyak mandorotnya. Kenapa? Itu banyak judi, Pak. Ikan banyak judinya. Judinya apa? Judi online gitu. Jadi sambil mancing, cerat gitu. Apa? Oke. Terus nanti kalau yang dapat ikan per kita dapat hadiah. Misalnya bayar 1 tiket 500.000 misalnya. Itu hadiahnya macam-macam, ada yang paling besar, paling banyak, terus ada ikan-ikan tertentu. Oh gitu ya, pemancingan tuh begitu. Iya. Biasa mobil. Oh bisa mobil. Masya Allah. Nggak usah mancing, dikerok aja. Ya kalau semacam ini tentunya bagaimana kita menolak orang tua yang sudah semacam ini karena banyak sekali menimbulkan mandharat, maka dimulai dari kita mendoakan setiap waktunya di waktu yang mustajab. Kita minta doa supaya mereka diberikan oleh Allah dan dibukakan hatinya oleh Allah. Ada konsep dasar yang saya masih bingung. Dalam penciptaan ada malaikat bertanya, mengapa engkau menciptakan manusia yang engkau membuat kerusakan? Bagaimana malaikat bisa tahu? Karena malaikat itu mendapatkan ilmu sebagaimana yang Allah ajarkan pada batas-batas yang Allah kehendaki. Nah, ada sebagian riwayat, tapi riwayat ini memang bertebaran di dalam Al-Quran, di dalam tafsir, bahwasanya ada manusia sebelum kita dan akhirnya malaikat itu tahu bagaimana sifat dasarnya manusia itu ketika diciptakan kembali. Tapi takwil dan tafsir itu agak terlalu jauh
ya. Tapi di antara berbagai macam tafsir dan takwil tentang ayat ini, maka kita menjelaskan karena sesungguhnya malaikat itu tidak bodoh. Tetap Allah mengajarkan kepadanya ilmu-ilmu yang Allah kehendaki. Dan itu salah satunya dia mengerti tentang hakikat manusia. Dari poin 1, seolah-olah Allah sudah menskenarikan Adam diturunkan ke bumi. Artinya diturunkan Adam ke bumi bukanlah sebuah hukuman ya. Karena kita tentunya mengetahui bahwasanya itu merupakan bagian dari sebuah kesalahan Nabi Adam. Makanya diucapkan Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Setelah menolak sujud, iblis diusir oleh Allah ke bumi. Tapi mengapa masih sempat menggoda Adam dan Hawa untuk memakan buah khuldi? Bukankah dia sudah terusir? Ini penjelasannya panjang. Kalau tidak salah, ada salah satu video kami menjelaskan ini di salah satu kajian subuh di Masjid Baitur Rahman kompleks saya. Saya menjelaskan panjang tentang tafsir bagaimana ketika iblis bisa menggoda Adam dan Hawa. Tapi terkadang Pak, kadang-kadang tidak usah terlalu kita detail mengetahui tentang ini. Karena apa? Kadang-kadang kita mengetahui detail pun tidak menambah kepada kita pokok keimanan. Dan kalaupun kita tidak tahu pun tidak menjadikan kita berbahaya. Ilmuhu la yanfa wa jalhu la yadur. Kadang-kadang cukup kita imani saja itu peristiwa yang pernah terjadi. Dan kita yakin tidak ada peristiwa yang terjadi kecuali karena takdir dengan ketentuan hikmah terbaik yang Allah berikan kepada manusia. Karena apa? Kadang-kadang nanti kalau terlalu jelimet, kita bisa kemana-mana. Dan akhirnya yang asalnya yakin menimbulkan keraguan. Karena terkadang setan itu menjadikan manusia itu bisa ragu terhadap apa yang sudah diyakini. Kalau terlalu mikir gitu, lalu dia bisa berkata, kalau Allah menciptakan kita, lalu siapa yang menciptakan Allah? Nah, kemana-mana. Bisa jadi ke situ. Bukan berarti kita tidak boleh tanya, silahkan. Tapi saya tetap memberikan boundaries, ada sebuah batasan. Kadang-kadang cukup kita beriman. Karena apa? Tahu pun kita tidak menambah keimanan. Kalaupun tidak tahu, juga tidak akan pernah mengurangi. Bagaimana tidak akan pernah membahayakan untuk kita. Ilmuhu la yanfa wa jalhu la yadur. Wallahu a'lam bishawab. Yang terakhir, izin bertanya, saya izinkan. Ketika seseorang sudah bertobat dari kemaksiatan yang sering dilakukan dan ada perkara yang dia punya terhubung dengan maksiat mengenai hutang dan bertekad kuat untuk niat membayar. Tapi setelah timbul rasa takut akan kematian dan hutangnya belum terbayar karena belum adanya kemampuan. Apakah taubat dan ibadah yang dilakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun ibadah dan ketaatan yang dilakukan belum sempurna sebagai hambanya? Sementara yang kita tahu bahwasanya jenazah akan tergantung ketika masih ada hutang di dunia. Sekarang begini Pak, kita sering sekali mengatakan dan begitu mudah menyatakan status. Saya tidak bisa bayar utang, tapi masih ada rumah, masih ada motor, masih ada mobil. Tapi dia mengatakan saya tidak punya uang. Betul, tapi kan masih ada rumahmu, masih ada mobilmu, masih ada motormu. Jangan begitu gampang menyatakan status bahwasanya kita tidak bisa bayar. Tapi ketika kondisinya betul-betul sulit dan susah, semuanya sudah dijual. Yang tertinggal hanyalah pakaian yang menempel pada badannya. Hutang masih banyak. Orang semacam ini bagaimanapun, maaf, tetap akan terkena konsekuensi hukum atas hutang yang dia miliki. Lalu bagaimana kalau dia sudah bertobat lalu berusaha membayar tapi tidak kunjung bisa untuk membayar? Maka setiap pelaku dosa besar salah satu hutang yang tidak terbayarkan, maka nanti di hadapan Allah yang akan menjalani sidangnya dia di hadapan Allah. Tapi saya yakin insya Allah rahmatnya Allah betul-betul besar meliputi siapapun selama dia masih memiliki keimanan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah merahmati kita, merahmati seluruh ilmu yang kita pelajari, dan kita memohon kepada Allah supaya kita diberikan keikhlasan dan keberkahan dalam setiap urusan kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Salawat atau tidak? Salawat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya serahkan kepada Pak Haiban.